Shalom. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menceritakan atau menyaksikan pertolongan Tuhan buat saya dan keluarga saya. 50 tahun lalu saya menikah di sebuah gereja di mana pemberkatan nikah pendeta mengatakan, Alkitab ini pasti Tuhan yang mengatakan, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, dan suka maupun duka kita harus jalani sama-sama. Ternyata saya sudah ada anak 3. Suami saya itu penjudi, pemabuk, pulang pagi, subuh-subuh, mabuk-mabuk itu tentu kan, kayak apa ya itu ya, muntah-muntah. Saya mesti bersihkan, kemudian merokok sampai 3 pak satu hari. Tapi untuk keperluan keluarga, belanja sehari-hari dipas-pasi. Pokoknya aku kasih uang segini harus cukup sampai malam. Saya bilang, loh ini enggak cukup. Enggak tahu, pokoknya kamu mesti bikin cukup. Anak-anak saya kan namanya anak-anak ya, lapar. Ma, boleh tambah enggak, Ma? Oh jangan, ini sampai malam. Nah, kemudian juga ke gereja waktu itu loh, suami saya belum bertobat ya. Ke gereja minta kolektor itu cuma buat pendetanya itu. Tapi Tuhan itu baik. Saya selalu pegang firman Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib ya. Ternyata saya percaya, oh Tuhan, berarti pengorbananmu demi keselamatan seisi dunia, suamiku juga Tuhan selamatkan ya. Nah sudah, saya tidak punya apa-apa. Saya bilang, tidak apa Tuhan, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan selamatkan seisi keluarga saya ya. Dan firman Tuhan bilang, ampuni musuhmu, doakan dia. Saya lakukan, Tuhan sabar, panjang sabar, itu saya lakukan. Dan ada firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, 12 tahun bayangkan, raport itu 1 bulan mungkin merahnya, birunya 5, di tanggalan merah banyak. Berarti apa? Tukarannya itu lebih banyak. Aduh saya dipukul, benjut sini sampai disuruh bercerai disuruh ke dukun, tapi saya tidak mau. Enggak, saya bilang di orang yang suruh, saya bilang enggak, saya percaya Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup menolong saya. Bukti toh, suami saya bertobat, kita sama-sama melayani Tuhan, dan Tuhan sudah panggil dia ya 14 tahun, dan 2 tahun ini kita tahu ya pandemi ya, apa-apa masa sulit. Loh, tapi saya loh Tuhan pelihara sampai minyak goreng naik, saya enggak tahu, saya masih ada. Tuhan itu luar biasa. Jadi makanya saya selalu, Tuhan, apapun yang terjadi aku mau tetap setia. Seperti Tuhan sudah setia sampai mati, aku juga mau setia sampai mati. Nah sekian, biarlah kesaksianku menjadi berkat buat semua. Haleluya, amin. Februari 2021 jam 6:10 pagi, suami saya Hilton Panggabean dinyatakan meninggal dunia karena COVID. Saya menerima kabar itu dari rumah sakit di Jakarta kurang lebih jam 9 pagi. Ketika saya mendengar kabar itu, saudara tahu apa yang terjadi? Saya langsung jatuh, saya seperti tidak mempunyai kekuatan dan saya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Saya hanya bilang, kalian bohong, kalian bicara yang nggak benar. Akhirnya telepon ditutup, dan setelah itu berganti telepon dari perusahaan yang secara resmi mengatakan bahwa Pak Hilton memang sudah tidak ada. Dan mereka ngomong apa saya tidak dengar. Saya hanya bilang, kembalikan suami saya. Kalian bohong, kalian berkata nggak benar. Dan setelah itu telepon ditutup, karena saya nggak tahu harus ngomong apa, ini berita baru sampai ke saya. Saya naik ke atas, menemui ketiga anak saya dan mengatakan, Papa sudah dipanggil Tuhan, Papa sudah Tuhan panggil pagi ini jam 6:10 tadi pagi. Ketiga anak saya teriak-teriak dan mereka mengatakan tidak mungkin Ma, nggak mungkin. Semalam baru telepon-teleponan, nggak mungkin. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena anak-anak saya juga seperti tidak bisa menerima semuanya itu. Tapi semua harus berjalan dan saya harus pergi ke Jakarta. Karena rumah sakit mengatakan sorenya akan segera dieksekusi, baik dengan ada keluarga ataupun tidak ada keluarga yang hadir. Tapi saya mohon kemurahan Tuhan agar itu tidak terjadi. Karena
ini adalah suami saya, ini bukan keluarga, ini bukan saudara, bukan teman, ini suami teman hidup saya. Saya minta kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarlah belas kasihan Tuhan, suami saya bisa bawa pulang jenazahnya sampai ke Surabaya agar kami bisa dekat dan kami bisa tidak ada tidak susah untuk pergi ke makam. Nah, saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu itu COVID sedang sangat tinggi dan Jakarta adalah zona hitam. Tidak pernah ada jenazah bisa keluar dari Jakarta untuk dibawa pulang ke daerah asal. Dan tidak pernah ada jenazah yang bisa bermalam karena pada waktu itu setiap kematian yang dinyatakan COVID harus segera dimakamkan. Tetapi Tuhan memberi kebaikannya kepada saya. Jenazah suami saya bisa bermalam 1 malam. Walaupun pada waktu itu kami tidak tidur sama sekali karena harus mengurus sana sini. Dan di dalam anugerah Tuhan di hari kedua jenazah suami saya boleh kami bawa ke Surabaya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan semua orang mengatakan itu ada mukjizat. Kami bertemu di TPU Keputih dan ketika peti itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat, saya sepertinya mau ikut masuk. Karena saya berpikir bagaimana saya harus hidup tanpa suami saya. Dengan 3 orang anak di belakang saya. Apakah saya bisa Tuhan? Tetapi ternyata semuanya bisa. Tuhan yang memampukan saya. Tuhan yang menolong saya. Tuhan juga yang memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kami. Mengasihi kami, mencintai kami dan memperhatikan kami. Itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Tuhan juga pasti akan memelihara kami sampai ke depannya. Terima kasih Tuhan.